Ernst Wiedenberg adalah seorang pemimpin yang dikenal dalam pengembangan teori dan perawatan maternal bayi. Ernst dilahirkan di suatu keluarga makmur pada tahun 1900. Keluarganya berimigrasi dari Jerman ketika ia masih muda. Ernst mulai berminat pada ilmu keperawatan ketika melihat perawatan pada neneknya yang sedang sakit-sakitan. Ernst lulus dari Wesley College dan mendapatkan gelar sarjana muda di bidang budaya liberal tahun 1922. Lalu ia mendaftarkan diri di sekolah keperawatan agar tidak mengecewakan kedua orang tuanya. Setelah lulus dari Johns Hopkins pada tahun 1925, ia bekerja di Johns Hopkins dan kemudian di Bellevue di New York. Ernst melanjutkan pendidikannya di Teachers College Columbia University dengan menghadiri kelas malam, di mana ia mendapatkan gelar sarjana tinggi dan sertifikat perawatan kesehatan masyarakat pada tahun 1934. Ernst meninggalkan rumah sakit dan bekerja dengan perawatan kesehatan masyarakat dari Henry Street Settlement sebagai perawat untuk sebuah asosiasi untuk meningkatkan kondisi orang-orang lemah atau Association for Improving Condition of the Poor atau disingkat AICP. Ernst meninggalkan klinik perawatan dan bekerja sebagai penulis profesional dengan The Nursing Information Bureau atau disingkat NIB untuk The American Journal of Nursing. B. Pengertian teori Ernst Wiedenberg. Ernst Wiedenberg adalah seorang perawat kebidanan yang sangat tertarik pada masalah seputar keperawatan maternitas yang terfokus pada keluarga. Ernst Wiedenberg sudah pernah bekerja dalam suatu proyek yang mempersiapkan persalinan berdasarkan teori Dr. Glenn Lee Digweed. Konsep teori yang dihasilkan Ernst Wiedenberg bukan hasil penelitian, melainkan hasil pemikirannya yang dituangkan dalam bukunya. Teori Ernst Wiedenberg dikenal dengan The Need for Help. Teori ini melihat segala aspek yang terdapat dalam ruang lingkup asuhan keperawatan, baik dari aspek pasien, perawat, dan lingkungan sosial yang berada di sekitar pelayanan kesehatan yang diberikan. A. The Agents. Wiedenberg mengidentifikasi 4 elemen dalam praktik klinik perawat. 4 elemen dalam clinical nursing yaitu filosofi, tujuan, praktik, dan seni. Sebagai berikut penjelasannya. 1. Filosofi. Berikut ini adalah 3 poin dasar filosofi keperawatan. A. Menghargai atas kehidupan yang telah diberikan. B. Menghargai sebuah kehormatan, suatu yang berharga, otonomi dan individualisme pada setiap orang. C. Resolusi dalam menerapkan dinamisasi terhadap orang lain. Filosofi yang dikemukakan adalah tentang kebutuhan ibu dan bayi yang segera untuk mengembangkan kebutuhan yang lebih luas, yaitu kebutuhan untuk persiapan menjadi orang tua. 2. Tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah apa yang ingin perawat capai melalui apa yang dilakukan keseluruhan tujuan untuk praktik profesional, termasuk keseluruhan kegiatan yang berdampak pada pasien. 3. Praktik. Mengobservasi aksi keperawatan termasuk disiplin dalam pemikiran dan perasaan melalui pertemuan bantuan yang dibutuhkan pasien. Aksi ini adalah tujuan secara langsung dan berpusat pada pasien. 4. Seni atau art. Art pada keperawatan klinik terdiri dari A. Pemahaman perawat pada kondisi, situasi, dan kebutuhan pasien. B. Tujuan internal perawat dan aksi eksternal untuk meningkatkan kemampuan pasien melalui perawatan yang sesuai. C. Aktivitas perawat secara langsung memperbaiki kondisi pasien melalui penggunaan artful pada perencanaan perawatan medis. D. Intervensi perawat bertujuan mencegah kekambuhan dan membangun new consent. B. The recipient atau wanita, keluarga, dan komunitas.
Perawat memberikan intervensi kepada individu disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masing-masing. Resepin melalui wanita, keluarga, dan masyarakat. Wiedenpett sendiri berpandangan bahwa resepin adalah individu yang berkompeten dan mampu melakukan segalanya sendiri serta dapat memastikan jika need for help telah menjadi pengalaman. C. The goal. Tujuan dari proses keperawatan adalah membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Konsep Wiedenpett, tujuan akhir dari perawatan, sebuah ukuran atau tindakan yang diperlukan dan diinginkan seseorang dan berpotensi untuk merubah atau memperpanjang kemampuan seseorang tersebut untuk mengatasi keterbatasan. D. The means. Maksud atau arti pada pencapaian tujuan perawatan midwifery diekspresikan dalam praktik terdiri dari 4 fase. 1. Identifikasi pengalaman need for help pasien. 2. Ministration, yaitu memberikan dukungan dalam pencarian pertolongan yang dibutuhkan. 3. Validation, mengecek apakah bantuan yang diberikan merupakan bantuan yang dibutuhkan. 4. Coordination, koordinasi sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasien. The framework, yaitu kerangka kerja yang terdiri dari lingkungan sosial, organisasi, dan profesional. Tujuan Wiedenpett dalam teorinya adalah untuk mengidentifikasi bantuan yang dibutuhkan pasien melalui tahapan berikut. 1. Mengobservasi perilaku yang konsisten atau tidak konsisten terhadap kenyamanan pasien. 2. Mengeksplorasi maksud atau arti dari perilaku pasien. 3. Memastikan penyebab ketidaknyamanan atau ketidakmampuan pasien. 4. Menentukan apakah pasien dapat mengatasi masalahnya sendiri atau membutuhkan bantuan. Tahapan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan melalui teori Ernestine Wiedenpett. Tujuan Wiedenpett adalah untuk mengidentifikasi bantuan yang dibutuhkan pasien melalui tahapan berikut. 1. Mengobservasi perilaku yang konsisten atau tidak konsisten terhadap kenyamanan pasien. 2. Mengeksplorasi maksud atau arti dari perilaku pasien. 3. Memastikan penyebab ketidaknyamanan atau ketidakmampuan pasien. 4. Menentukan apakah pasien dapat mengatasi masalahnya sendiri atau membutuhkan bantuan.